Ada kalanya diam bukan sekedar tidak bercerita, melainkan bentuk tertinggi dari keberanian manusia untuk tidak runtuh di hadapan dirinya sendiri. Barangkali itu sebabnya sebagian dari kita memilih menjadi sunyi, bukan karena tak mampu berkata, tetapi karena menyadari bahwa tidak semua luka layak dipertontonkan dan tidak setiap perasaan dapat dimengerti oleh dunia yang bergerak terlalu cepat untuk berhenti dan memahami kita. Kesunyian pada akhirnya adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah kehilangan suara dalam pikiran sendiri. Dan kita hidup dalam ruang yang penuh suara, pendapat, ekspektasi, keputusan yang dijatuhkan sebelum cerita selesai dimulai. Namun semakin keras dunia berbicara, semakin lirih hati belajar menerima. Ada pertempuran yang tak pernah terlihat. Ada jiwa yang terus berjalan sambil memunguti sisa-sisa keberanian yang tercecar di sepanjang perjalanan kepedihan. Dan ketika orang berkata, "Aku kuat," kita hanya diam bukan karena tidak berani atau tidak benar, tetapi karena menjelaskan betapa rapuhnya kita hanya akan membuka luka yang sangat, iya, yang sangat perih dan sedang kita jahit sendiri. Terkadang ketangguhan bukan tentang kokohnya langkah, melainkan tentang tetap berdiri meski hati telah pasrah berkali-kali. Mungkin itulah paradoks manusia. Kita terluka karena berharap, namun tetap berharap meski tahu harapan selalu membawa konsekuensi kehilangan. Tetapi siapa kita tanpa harapan? Hanya tubuh yang bernapas tanpa arah, jiwa yang berjalan tanpa cahaya. Dan ada kebahagiaan kecil, hampir tidak terlihat, yang sering luput dari pandangan. Iya, dalam secangkir minuman hangat, dalam tawa singkat, dalam napas yang berhasil ditarik setelah malam panjang penuh gelisah. Kebahagiaan bukan selalu ledakan terasa, kadang ia hanya bisikan halus yang mampir sekali dan pergi sebelum kita sempat menyadarinya. Dan barangkali hidup memang tidak pernah meminta kita untuk selalu mengerti. Hidup hanya meminta kita untuk hadir, meski dengan langkah yang pincang, meski dengan hati yang belum sembuh, sebab luka bukan tanda kekalahan. Ia adalah bukti bahwa kita pernah mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh, entah itu manusia, harapan, atau masa depan yang pernah kita bayangkan begitu indah. Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan jawaban atas segala tanya. Kita hanya perlu mengamini bahwa proses menjadi utuh kembali bukan tentang tergesa-gesa menyembuhkan, melainkan tentang menerima runtuhnya satu bagian diri agar ruang untuk tumbuh dapat terbuka. Jika suatu hari kebahagiaan datang, rangkulah ia dengan syukur, dan jika yang datang adalah kekecewaan lagi, sambutlah dengan pengertian bahwa jiwa yang pernah retak juga mampu bersinar. Justru karena cahaya menemukan celah dari retakan itu. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah percaya meski hati lelah. Kita tidak sedang berusaha menjadi sempurna,
Kita hanya sedang kembali menjadi manusia yang merasa, yang terluka, yang pulih, dan yang diam-diam terus mengajarkan dirinya bahwa bertahan pun adalah bentuk cinta kepada kehidupan. Dan hari ini, jika satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bernapas, maka itu pun sudah sebuah kemenangan.